Pemirsa, kembali dalam Newsline. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat trending topik yang kedua. Ini berkenaan dengan masih soal kasusnya Vina yang kemarin malam ini satu DPO yang akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus ini menjadi ramai setelah kemarin filmnya rilis begitu ya, dan juga dari pihak keluarga dan juga pihak dari berbagai pihak ini juga ikut mengomentari adanya kasus ini sehingga kasusnya kembali menjadi perhatian. Betul. Polda Jawa Barat ini menangkap satu dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, satu buron yang ditangkap di Bandung pada Selasa malam ini. Nama lengkapnya adalah Peggy Setiawan alias Peron. Iya, jadi Peggy sudah ditangkap. Masih ada 2 lagi nih yang masih menjadi DPO. Jadi Kabid Humas Polda Jabar mengatakan bahwa penangkapan 1 DPO dari pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam dilakukan tim gabungan di Treskrimum Polda Jabar dan Barreskrim Mabes Polri. Jadi menurutnya selama berada di Kota Bandung, pelaku Peggy bekerja sebagai tukang bangunan, pemirsa. Saat ini Peggy masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Nanti kita tunggu ya hasil pemeriksaannya seperti apa, karena sudah dibentuk juga ya tim kuasa hukum dari Vina begitu ya, dengan menggandeng sejumlah pakar hukum juga. Kemudian ini netizen juga sudah geram ya Anggi ya, untuk segera, karena harapan dari pihak keluarga adalah ketiga-tiganya harus segera ditangkap begitu. Iya, sudah 8 tahun lalu ya. Yang lagi ramai di medsos juga akhirnya si Peggy ini pun fotonya sudah beredar, si pelakunya begitu. Nah, Peggy ini pemirsa menjadi buron soal kasusnya Vina dan juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap 2 DPO lainnya. Jadi selama ini dia penyamar atau juga bekerja sebagai tukang bangunan. Kita simak pernyataan dari pihak kepolisian. Satu DPO, ya, satu terduga pelaku yang kita DPO sejak 2016. Satu DPO itu atas nama saudara Peggy alias Peron, yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan. Nah, inilah yang membuat warganet ini juga semakin gercep ya, makin cari lagi ada apa sih kasusnya, karena perkembangannya 1 orang lagi tadi berhasil ditangkap. Nah, kalau kita review kembali, Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki ini kehilangan nyawanya, pemirsa, karena ulah anggota geng motor. Ini kejadiannya pada tahun 2016 begitu ya, dan runutan waktunya tuh lama sekali sampai saat ini, sehingga kemarin itu baru menjadi perhatian lagi karena film itu karena filmnya muncul, dan itu ternyata filmnya dibuat berdasarkan dengan fakta-fakta begitu, akhirnya mengungkap fakta baru. Nah, kita lihat pemirsa, TKP dan waktu kejadian pada waktu itu adalah Sabtu malam 27 Agustus 2016, tepatnya di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat. Kita lihat lagi di infografis berikutnya, kronologinya seperti apa. Jadi Vina dan Eki ini merupakan sepasang kekasih remaja ya, kemudian mereka berkeliling kota Cirebon pada waktu itu saat melintasi SMPN 11 Cirebon, dilempari batu oleh geng motor lain. Nah, bukan hanya dilempari batu, tapi keduanya juga dikejar dan motornya ditendang hingga mereka jatuh, dan kemudian setelah jatuh mereka dipukuli hingga terluka parah. Kemudian juga sebelum Vina ini ya berpulang begitu ya, Vina juga sempat diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Kemudian jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang, diatur seolah-olah mereka ini mengalami kecelakaan tunggal. Ya, jadi sempat beredar informasi bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal begitu. Namun ternyata akibat kejadian ini ada kejanggalan-kejanggalannya ya. Kejanggalannya, Oke, ini 8 tersangka sudah ditangkap lebih awal, tapi 3 pembunuh yang masih buron, pemirsa, ini di awal penyidikan ternyata itu tidak ada di dalam BAP begitu. Ini yang menjadi pertanyaan kemarin sama Hotman begitu, dipertanyakan kenapa bisa. Dan ketiga DPO ini juga karena menggunakan nama samaran ya. Betul. Jadi mereka juga menggunakan nama samaran, itu yang membuat pihak kepolisian akhirnya kesulitan untuk mengungkap 3 DPO, dan sudah digali sebetulnya Anggi ya keterangan dari para tersangka lain yang ternyata menutupi sepertinya ketiga DPO ini. Nah, 8 orang itu yang tersangka ditangkap di tanggal 31 September 2016, dan 2 lagi berarti ya, ada Andi dan Dani yang menjadi DPO dalam kasus ini gitu.
Nah, ini tadi terkait dengan kronologi, kejanggalan, pelaku pembunuhan Vina ya sudah kita terangkan di sini. Tentu kita berharap dari 2 DPO lagi bisa segera ditemukan agar kemudian teka-teki dari 11 tersangka pembunuhan Vina bisa segera selesai dan sesuai dengan harapan pihak keluarga semua tersangka bisa ditangkap dan ditahan. Oke, Newsline akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.